Pernyataan sangat berani, Jay Idzes langsung ngomong gini, jelang laga Timnas Indonesia versus Jepang di putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026. Kapten Timnas Indonesia, Jay Idzes, memberikan pesan buat para pemain hingga supporter Indonesia jelang melawan Jepang dan Arab Saudi di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Zona Asia Timnas Indonesia dijadwalkan akan menjamu Jepang dalam laga kelima Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, Jumat 15 November 2024. Kemudian di laga ke-6 akan menghadapi Arab Saudi di stadion yang sama pada 19 November 2024. Pertandingan Timnas Indonesia menghadapi dua tim langganan peserta Piala Dunia ini tengah menarik perhatian pencinta sepak bola tanah air. Pasalnya, skuad Garuda dituntut untuk bisa meraih poin meski tak akan mudah menghadapi tim yang peringkat FIFA-nya jauh dari Indonesia. Jay Idzes dan kawan-kawan saat ini menempati posisi ke-130 di ranking FIFA. Sementara itu, calon lawan yakni Jepang menempati ranking 15 FIFA, sedangkan Arab Saudi di posisi ke-59 dunia. Tentu saja dua laga ini tak akan menjadi pertandingan yang mudah buat Timnas Indonesia. Apalagi mereka mendapatkan tuntutan besar untuk bisa bangkit dan kembali bersaing di posisi 4 besar klasemen Grup C. Saat ini tim Merah Putih menempati posisi kelima klasemen Grup C dengan mengemas 3 poin, sama seperti Cina yang menjadi juru kunci. Oleh karena itu, dalam laga sisa putaran ketiga ini, Timnas Indonesia dituntut meraih poin semaksimal mungkin agar bisa lolos ke babak selanjutnya. Pasalnya, hanya tim yang menempati posisi ketiga dan keempat klasemen nantinya yang berhak lolos ke putaran keempat. Sedangkan untuk tim yang menjadi pemimpin klasemen dan runner-up akan langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Untuk mewujudkan target ini, Jay Idzes membakar semangat para pemain Timnas Indonesia. Dia mengunggah video Timnas Indonesia dan mengingatkan para pemain. Pemain klub Serie A, Venezia FC, tersebut mengatakan bahwa skuad Garuda sudah berada di sini dan tentu memiliki kesempatan bagus untuk terus meraih hasil terbaik. Oleh karena itu, dia berpesan kepada para penggawa tim agar tidak pernah lupa buat siapa mereka bermain. Menurutnya, ini saatnya tim Merah Putih menunjukkan permainan terbaiknya agar bisa diperhitungkan ke depannya. Kita layak ada di sini. Kita sudah berjuang sangat keras untuk berada di sini, ujar Jay Idzes dalam unggahan di akun Instagram pribadinya yang dikutip bolasport.com, Selasa, 12 November 2024. Sekarang kita ada di babak ini dan kita punya kesempatan emas untuk membuat negara kita diperhitungkan. Tegasnya, jangan lupa untuk siapa kita bermain. Ingatlah untuk siapa kalian bermain, untuk keluargamu, untuk negaramu, untuk kebanggaanmu. Kita keluar dan kalahkan mereka hari ini. Unggahan Jay Idzes itu pun langsung mendapatkan respons dari pemain Timnas Indonesia. Rafael Struijk langsung meninggalkan komentar dengan emotikon hormat. Tak hanya kepada pemain Timnas Indonesia, Jay Idzes juga berpesan kepada supporter. Pemain berusia 24 tahun tersebut mengharapkan dukungan penuh dari supporter Timnas Indonesia. Kapten tim Merah Putih tersebut ingin supporter bisa memberikan dukungan luar biasa dalam dua laga kandang melawan Jepang dan Arab Saudi ini. Kami butuh dukungan kalian lagi seperti biasa dalam dua laga kandang nanti. Kita Garuda, tulis Jay Idzes. Termasuk Timnas Indonesia, ada 4 kontestan yang masih haus akan kemenangan pertama di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 kembali bergulir pada pekan ini. Sebanyak 18 pertandingan akan dipentaskan sepanjang 14 hingga 19 November 2024 dalam lakon matchday 5 dan 6. Dari 18 peserta ronde ketiga ini, masih ada 4 negara yang haus akan kemenangan pertamanya. Timnas Indonesia termasuk kategori tersebut. Armada Shin Tae-yong meraih 3 poin dari 4 partai di grup C. Koleksi sebanyak itu berasal dari 3 kali seri dan 1 kekalahan.
Indonesia menempati peringkat kelima dengan keunggulan selisih gol atas Cina. Meski menjadi juru kunci, Cina lebih dulu menyudahi dahaga kemenangan dengan menekuk sang Garuda 2-1 di Qingdao, 15 Oktober 2024. Indonesia sejatinya punya peluang merebut 3 poin duluan ketika bertandang ke Bahrain, 10 Oktober 2024. Hanya keunggulan 2-1 yang diperoleh pasukan Shin Tae-yong buyar secara kontroversial akibat gol penyama skor Bahrain di menit ke-90+9. Selebihnya, timnas Indonesia mencuri 1 angka dari tim kuat, Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0. Misi sang Garuda mematuk kemenangan pertama menghadapi tembok besar dalam rupa timnas Jepang. Meskipun bertindak sebagai tuan rumah di Gelora Bung Karno, Jumat 15 November 2024. Besok, Shin Tae-yong mengakui duel menghadapi sang raksasa akan sangat berat. Mengais 1 angka dari partai ini sudah amat bagus sebagai modal Indonesia melanjutkan laju impresif. Persiapan harus lebih sempurna lagi, walau tetap itu akan jadi pertandingan yang berat buat timnas Indonesia, ucap STY. Peluang mendulang angka penuh bisa dibilang lebih terbuka pada pertandingan selanjutnya. Di tempat yang sama, Indonesia bersiap menjamu timnas Arab Saudi Selasa, 19 November 2024, dengan modal hasil imbang pada bentrokan pertama di Jeddah. Kendati Saudi sudah mengganti pelatihnya, materi kedua tim di atas kertas kelihatannya tidak akan jauh berubah. Peluang tim Merah Putih menang tetap terbuka. Beralih ke grup B, ada Kuwait dan Palestina yang bertekad meraih kemenangan pertamanya. Kuwait, tim dengan peringkat FIFA terendah di ronde ketiga ini, mengalami kondisi identik dengan Indonesia. Kuwait meraih 3 poin dari 3 kali seri dan 1 kekalahan untuk menduduki peringkat kelima. Di bawahnya ada timnas Palestina yang baru mengemas 2 angka setelah mencatat 2 hasil imbang dan 2 kekalahan. Kuwait dijadwalkan bertemu 2 tim teratas klasemen, yakni Korea Selatan dan Yordania. Adapun Palestina akan meladeni Oman dan Korsel. Di grup A, timnas Korea Utara menghadapi misi tak kalah berat guna mengakhiri paceklik kemenangan. Negerinya Kim Jong-un harus menemui 2 tim terbaik di klasemen. Korea Utara hanya membukukan 2 poin dari 4 partai dengan rincian sepasang hasil imbang dan kekalahan. Kiper timnas Indonesia Maarten Paes mengaku senang dirinya disebut berbahaya oleh Jepang. Jepang mewaspadai 4 pemain Indonesia jelang duel di laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat 15 November. 4 pemain Indonesia berbahaya yang disebut oleh Asosiasi Sepak Bola Jepang, JFA, adalah Ragnar Oratmangoen, Ivar Jenner, Nathan Cheju Aon, dan Maarten Paes. Mendengar kabar tersebut, Maarten Paes mengaku senang dan mengapresiasinya. "Saya senang mendengar hal itu. Saya apresiasi," ucap Maarten Paes pada Selasa, 12 November. Namun, Maarten Paes mengaku tak mau terbuai dengan sanjungan dari Jepang tersebut. Menurut kiper FC Dallas itu, dirinya ingin fokus untuk memberikan penampilan terbaik saat timnas Indonesia melawan Jepang. "Tapi saya hanya ingin fokus pada pertandingan nanti lawan Jepang. Saya tidak ingin terlena karena pujian itu. Saya ingin menampilkan yang terbaik dan saya harap pertahanan kita solid saat lawan Jepang," ujar Maarten Paes. Selain menghadapi Jepang, timnas Indonesia juga akan menjamu Arab Saudi di Stadion GBK pada 19 November. Timnas Indonesia saat ini menempati posisi kelima klasemen sementara grup C dengan mengantongi 3 poin dari 4 pertandingan yang dijalani. Sementara Jepang kini ada di puncak klasemen grup C dengan mengemas 10 poin. Kemudian di posisi kedua ditempati Australia dengan 5 poin. Lalu di peringkat ketiga ada Arab Saudi dengan koleksi 5 poin. Kemudian Bahrain di posisi keempat dengan mengemas 5 poin. Sedangkan posisi juru kunci klasemen grup C kini ditempati Cina dengan 3 poin.